wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana telah mempertemukan kita dalam puasa Ramadan yang ke-22 dalam keadaan sehat walafiat. Salam serta salam tak lupa mari kita junjungkan kepada Nabi besar Muhammad SAW beserta keluarga dan sahabat beliau ila yaumil qiyamah. Anak-anak ustazah, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Yes. Hari ini Ustazah Arum dan Ustazah Nida akan menyampaikan tausiah yang berjudul Cara Menghatamkan Al-Quran pada bulan Ramadan. Nah, bagaimana tausiahnya? Mari kita perdengarkan tausiah dari Ustazah. Terima kasih. Bulan Ramadan kita sebut sebagai bulan istimewa. Kenapa? Karena berbeda dari bulan yang lain. Bulan Ramadan Allah nyatakan dalam firman-Nya surah Al-Baqarah ayat 185, Bismillahirrahmanirrahim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'ana hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Faman syahida minkum asy-syahra falyasumhu wa ma kana maridan aw 'ala safarin fa'iddatun min ayyamin ukhra yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra wa litukmilul 'iddata wa litukabbirullaha 'ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Shadaqallahul 'azim. Yang artinya beberapa hari yang ditentukan itu ialah bulan Ramadan, bulan yang di dalamnya diturunkan permulaan Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelasan-penjelasan mengenai petunjuk itu dan pembeda antara yang hak dan yang batil. Karena itu, barang siapa di antara kamu hadir di negeri atau tempat tinggalnya di bulan Ramadan, maka hendaklah ia berpuasa pada bulan itu, dan barang siapa sakit atau dalam perjalanan lalu ia berbuka, maka wajiblah baginya berpuasa sebanyak hari yang ditinggalkannya itu pada hari-hari yang lain. Allah menghendaki kemudahan bagimu dan tidak menghendaki kesukaran bagimu. Dan hendaklah kamu mencukupkan bilangannya dan hendaklah kamu mengagungkan Allah atas petunjuknya yang diberikan kepadamu supaya kamu bersyukur. Quran Surah Al-Baqarah ayat 185. Ramadan menjadi bulan momentum untuk memperbanyak amal soleh. Di bulan ini, amal kebaikan umat Islam akan dibalas dengan pahala yang berlipat ganda. Salah satu amalan yang dapat dikerjakan di bulan suci adalah dengan membaca Al-Quran atau lebih dikenal dengan tadarus Al-Quran. Nah, kita dianjurkan untuk lebih banyak bertadarus Al-Quran di bulan Ramadan. Nah, Ramadan ini sebagai barometer atau tolak ukur kedekatan kita dengan Al-Quran. Kalau di bulan Ramadan kita tidak mampu membaca dengan sering atau tidak menghatamkan Al-Quran satu kali saja, maka akan sangat merugi karena pahalanya itu berlipat ganda. Nah, jadi di bulan puasa ini kita gemarkan, kita rajinkan banyak membaca Al-Quran. Kalaupun masih merasa belum pandai, belum paham, atau belum bisa menuturkan huruf Al-Quran, maka banyak kesempatan untuk kita belajar Al-Quran, bahkan bisa melalui internet. Dalam hadis riwayat Bukhari dijelaskan bahwa Ibnu Abbas radhiyallahu anhu menceritakan tentang bagaimana Nabi Muhammad SAW selalu belajar dan membaca Al-Quran selama bulan Ramadan. Dari Ibnu Abbas berkata, Rasulullah SAW adalah manusia yang paling lembut, terutama pada bulan Ramadan, ketika malaikat Jibril alaihissalam menemuinya, dan adalah malaikat Jibril mendatanginya setiap malam di bulan Ramadan, di mana malaikat Jibril mengajarkannya Al-Quran. Sungguh Rasulullah SAW orang yang paling lembut daripada angin yang berhembus. Hadis riwayat Bukhari.
Para ulama mengatakan bila Nabi saja menghabiskan waktu selama sebulan Ramadan dengan membaca Al-Quran, lantas siapa diri kita ini dengan beraninya tidak berinteraksi dengan kitab suci? Maka berinteraksi dengan Al-Quran ini menjadi agenda terpenting setelah berpuasa yang harus dilakukan selama bulan Ramadan. Itulah mengapa kita harus lebih memperbaiki ibadah kita dengan memperbanyak interaksi bersama Al-Quran di bulan Ramadan. Bagi sebagian orang, menghatamkan Al-Quran di bulan Ramadan adalah hal mudah, tapi tidak untuk orang yang jarang membaca Al-Quran, apalagi bila tidak memiliki niat dan semangat untuk bisa menyelesaikan bacaan Al-Quran selama bulan suci Ramadan ini. Ustazah akan menyampaikan cara-cara agar dapat khatam Al-Quran pada saat bulan Ramadan. Tips yang paling penting adalah membangun niat untuk menghatamkan Al-Quran. Setelah niat dibangun, perlu konsistensi membaca Al-Quran setiap hari. Bila diperlukan, bisa tadarus bersama agar semakin memotivasi untuk membaca Al-Quran. Yang kedua, dengan membaca 1 juz dalam 1 hari. Jangan merasa khawatir dan berpikir bahwa 1 juz dalam 1 hari itu terlalu banyak, sebab bisa dibagikan ke dalam 5 waktu sholat. Sebagai contoh untuk juz ke-1, dalam juz pertama ada 2 surah, yakni surah Al-Fatihah dan surah Al-Baqarah. Pada juz pertama, surah Al-Baqarah memiliki 141 ayat. Dari 141 ayat itu, kita bisa membaginya ke dalam 5 waktu dan didapatkan hasil lebih kurangnya 28 ayat untuk 1 waktu. Jadi setelah sholat subuh kita bisa baca 28 ayat Al-Baqarah, lalu setelah sholat asar pun demikian, sehingga sholat isya. Jadi dalam 1 waktu sholat bisa melakukannya sebanyak 2 kali yang masing-masing adalah 14 ayat. Contoh, bisa membaca 14 ayat sebelum sholat subuh dan membaca 14 ayat setelah sholat subuh. Jadi setiap sebelum dan sesudah sholat wajib bisa membaca masing-masing 14 ayat dalam sekali duduk. Begitupun dengan juz berikutnya yang disesuaikan dengan total jumlah ayat dari beberapa surah yang ada. Setelah total ayat ditemukan, tinggal membaginya ke dalam 5 waktu sholat. Cara yang lainnya adalah jika ingin hatam 1 kali baca Al-Quran, pada saat subuh bisa sebanyak mengaji 2 lembar halaman, zuhur 2 lembar halaman, asar 2 lembar halaman, maghrib 2 lembar halaman, isya 2 lembar halaman. Hatam 2 kali, subuh 4 lembar halaman, zuhur 4 lembar halaman, asar 4 lembar halaman, maghrib 4 lembar halaman, isya 4 lembar halaman. Cara yang terakhir adalah semangat membaca di awal hingga akhir Ramadan. Jika anak-anak ustazah ingin hatam Al-Quran di bulan Ramadan, semangat untuk membaca Al-Quran ini tidak boleh luntur, baik di awal maupun di akhir Ramadan. Usahakan agar semangat anak-anak ustazah makin bertambah setiap harinya, dan bacaan Al-Quran yang dibaca makin bertambah. Nah, itulah cara-cara yang dapat anak-anak ustazah lakukan untuk menghatamkan Al-Quran pada bulan Ramadan. Semoga Ramadan tahun ini bisa hatam Al-Quran setidaknya 1 kali, dan semoga Allah menggunakan hati kita agar senantiasa ikhlas beribadah kepadanya. Amin. Barakallahu fikum. Demikianlah tausiah yang kami sampaikan. Semoga dapat bermanfaat. Salah hilaf mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.